Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita lanjut materinya untuk pada pagi hari ini, yaitu tentang translasi. Translasi ini tercantum pada materi transformasi geometri. Nah, untuk transformasi geometri sebenarnya itu ada 4 yang perlu kita pelajari. Materinya yaitu tentang yang pertama adalah translasi, yaitu translasi atau pergeseran. Kemudian yang kedua adalah tentang refleksi atau pencerminan. Kemudian yang ketiga adalah rotasi atau perputaran. Dan yang terakhir yaitu tentang dilatasi atau perkalian. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita mempelajari tentang translasi atau pergeseran. Nah, translasi, apa itu translasi? Translasi atau pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang berdasarkan jarak dan arah tertentu. Jadi untuk translasi adalah kita memindahkan titiknya berdasarkan jarak dan arah. Jadi contoh, kita berikan contoh ya, untuk memahami konsepnya kita berikan dulu contoh. Titik A berada di koordinat 4,2 digeser 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Perintahnya, tentukan koordinat hasil pergeserannya. Nah, untuk memahami tentang translasi, kita garis dulu pada bidang koordinat, kita tentukan dulu titiknya. Nah, untuk koordinat titik A 4,2, berarti koordinatnya 4 sini ya. 2-nya sini, berarti 4,2, terletak di sebelah sini. Nah, ini adalah koordinat titik A 4,2. Digeser 3 satuan ke kanan, berarti ke sini ya. 3 satuan, 1, 2, 3, berarti nah di sini. Kemudian 5 satuan ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, berarti di sebelah sini. Nah, berarti koordinat hasil pergeserannya A aksennya adalah ini 7,7. Hasil pergeseran dari 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Dari sini kita bisa memahami bahwa untuk translasi atau pergeseran kita pindahkan titiknya berdasarkan jarak dan arah yang diinginkan atau jarak dan arah tertentu. Dari sini dapat kita ketahui bahwa untuk konsep translasi bisa dituliskan ya. Kita misalkan titik A, X, Y ditranslasi sejauh AB. Ini ya, translasi sejauh AB, maka hasilnya bagaimana? Tadi dari 4 ke 7, digeser 3, berarti 4 ditambah 3, hasilnya 7. Kemudian 2 digeser 5 menjadi 7, berarti ditambah. Berarti ini adalah konsepnya ditambah, sehingga X ditambah A, kemudian Y-nya ditambah dengan B, sehingga kita tuliskan A aksen atau hasil pergeserannya adalah X tambah A dan Y tambah B. Contoh, untuk titik A 4,2 itu bisa kita tuliskan, bisa kita translasikan ya. Untuk translasi titiknya 3,5 itu kita translasikan berarti tadi 4 ditambah 3 sama dengan 7, kemudian 2 ditambah 5 sama dengan 7 juga. Sehingga koordinat bayangannya adalah 7,7. Lanjut untuk contoh soal. Contoh soal ya. Sebelumnya kita ingat tadi, ini untuk konsep translasinya adalah tambah. Berarti untuk contoh soal yang pertama, tentukan bayangan titik P. Koordinatnya min 4,1 oleh translasi min 2 dan 3. Berarti bisa kita jawab P-nya adalah min 4,1, kita translasi dengan min 2 dan 3. Maka hasilnya min 4 ditambah negatif 2 dan 1 ditambah 3. Hasil translasinya berarti min 4 ditambah min 2 berarti negatif 6, 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Jadi bayangan titik P adalah P aksen negatif 6,4. Kita lanjut contoh yang kedua. Tentukan bayangan titik Q.
dengan koordinat 1,-5 oleh translasi 38 dilanjut dengan translasi min 24. Jadi translasinya 2 kali. Setelah ditranslasi, hasilnya kita translasikan kembali. Sehingga bisa kita jawab untuk koordinat Q 1,-5 ditranslasikan 3 dan 8. Berarti, nah ini berarti ditambahkan ya. 1 ditambah dengan 3. 1 ditambah 3, kemudian 1 tambah 3 hasilnya? Oke, 4. Betul sekali. Kemudian -5 ditambah 3 hasilnya? 3. Oke, berarti bisa kita tuliskan Q aksen adalah 1 tambah 3, 4. Kemudian min 5 ditambah 8 hasilnya 3. Oke, ini translasi yang pertama. Dilanjut dengan translasi yang kedua, -2 dan 4. Berarti kita translasikan lagi. Min 2 dan 4. Kalau ini sudah Q aksen, berarti untuk yang kedua adalah Q double aksen. 4 ditambah -2. Kemudian yang 3 adalah ditambah 4. Berarti Q double aksen 4 ditambah -2 hasilnya 2, betul. Kemudian 3 ditambah 4 adalah 7. Betul sekali, berarti hasilnya 2,7. Untuk contoh yang kedua, paham ya? Kita lanjut contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, diketahui suatu persamaan garis lurus Y sama dengan 4X ditambah 6. Perintahnya adalah tentukan bayangan garis lurus tersebut yang dihasilkan dari translasi T, 2 dan 5. Berarti kita jawab, translasi garis Y sama dengan 4X tambah 6 oleh translasi 25. Berarti bisa kita tuliskan ya. Ingat, untuk translasi itu kan X aksen dan Y aksen. X aksen kan tadi ditambahkan, berarti X ditambah 2, Y ditambah 5. Namun jika garis, berarti kita rubah bentuknya. Kan ini yang diketahui kan X. Berarti apabila yang diketahui ini X, berarti kita cari X aksen. Kita rubah menjadi X sama dengan X aksen. Nah, kita rubah ke bentuk itu. X, berarti kita rubah jadi X sama dengan ya. Ini kan X aksen sama dengan X tambah 2. Berarti untuk X, berarti sama dengan X saja. Berarti sama dengan X aksen ditambah menjadi dikurang. Berarti X aksen adalah X aksen dikurangi 2. Lanjut, kita tidak menuliskan Y aksen, tapi kita tuliskan yang Y, karena yang di soal yang diketahui kan Y, berarti kita rubah menjadi Y. Berarti Y sama dengan X aksen dikurangi 5. Berarti Y sama dengan Y aksen dikurangi 5. Oke, kita rubah bentuknya seperti ini. Setelah kita rubah, kita substitusikan ke persamaan ini. Y X-nya kita ganti dengan X aksen dikurangi 2. Y-nya kita rubah menjadi Y aksen dikurangi 5. Sehingga kalau kita rubah ya, Y aksen, Y-nya kan dari Y aksen dikurangi 5, X-nya menjadi X aksen dikurangi 2. Berarti Y aksen dikurangi 5 sama dengan 4 kali X aksen dikurangi 2 ditambah 6. Berarti Y aksen dikurangi 5 sama dengan 4 kali X. 4X. 4 kali min 2 adalah min 8 ditambah 6. Sehingga kalau kita buat Y aksen, berarti Y aksen sama dengan 4X min 5 pindah ruas sini jadi plus 5. Jadi Y aksennya adalah 4X min 8 tambah 6. Min 2 ya, min 2 tambah 5 adalah 3. Jadi Y aksennya ketemunya adalah 4. X aksen ditambah 3. Sehingga koordinat bayangannya adalah Y sama dengan 4X ditambah 3. Ini aksennya kita buang kalau sudah selesai ya. Jadi bayangannya adalah 4X ditambah 3. Demikian penjelasan tentang translasi dari garis lurus. Kemudian tadi yang contoh nomor 1 dan 2 adalah koordinat. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, boleh dituliskan di kolom komentar atau bisa ditanyakan Japri secara langsung. Terima kasih.
Assalamualaikum.